Kita memasuki hari kedua dari kursus Abhidhamma kita, ya. Pada hari pertama saya sudah menguraikan, membabarkan tentang manfaat dari belajar Dharma. Saya juga sudah menguraikan tentang pentingnya belajar Abhidhamma. Jadi mudah-mudahan sampai hari kedua ini Anda memahami betapa belajar Dharma itu menjadi sangat penting sekali. Ya, kurang. Pada malam hari ini, jadi pada malam kedua sambil menunggu para peserta yang lain untuk datang, saya ingin sedikit mengulang apa yang sudah saya sampaikan pada hari pertama, bahwa kalau Anda tidak memahami Abhidhamma, maka pemahaman Anda tentang sutta itu menjadi sangat terbatas sekali. Jadi artinya kalau tanpa memahami Abhidhamma, bagaimana Anda bisa memahami sutta-sutta tertentu yang seringkali di dalam Sutta Pitaka penjelasan-penjelasan diberikan dengan sangat singkat sekali, sehingga kita harus mengartikannya dengan memahami atau mengartikannya dengan pemahaman kita masing-masing. Seperti pada hari yang pertama, saya sudah mencoba menyampaikan bagaimana Anda memahami satu sutta yang sederhana, yakni kalau di dalam bahasa Palinya sabapapasa akaranang kusalasa upasampada sacita paryodapanang etang manggala mutemang. Tidak berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikanlah hati dan pikiran Anda. Pada hari pertama saya sudah mendemonstrasikan bagaimana Anda memahami sutta tersebut kalau Anda tidak memahami Abhidhamma. Karena tanpa pemahaman Abhidhamma, maka definisi kejahatan, definisi perbuatan baik menjadi sangat kabur. Anda tidak mempunyai satu definisi yang jelas, satu garis yang tegas bahwa ini adalah kebajikan atau perbuatan baik dan yang lain adalah kejahatan. Di dalam Abhidhamma semuanya sudah dijelaskan secara detail. Kejahatan itu apa saja sih? Nah, itu di dalam Abhidhamma dijelaskan. Jadi misalkan kejahatan itu ada 14 energi batin yang semuanya bersifat jahat. Semuanya dijelaskan di dalam Abhidhamma dengan sangat detail sekali, yang Anda tidak akan bisa menemui hal tersebut di Sutta Pitaka. Kemudian perbuatan baik di dalam Abhidhamma juga lebih dijelaskan secara detail dibandingkan dengan apa yang dijelaskan di dalam Sutta Pitaka. Jadi mempelajari Dharma menjadi penting karena pada hari pertama saya juga sudah menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami, bahwa sering-sering manusia itu menderita karena kekeliruan mempersepsikan dirinya sendiri,
kekeliruan mempersepsikan orang lain, dan kekeliruan untuk mempersepsikan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kita sering keliru mengartikan apapun, ini adalah sumber penderitaan. Anda masih ingat cerita tentang seorang anak kecil yang memahami dirinya sendiri sebagai sebutir jagung? Masih ingat cerita itu? Masih, sebutir jagung dan seekor ayam. Bukankah di dalam kehidupan kita, kalau Anda mencoba untuk menganalisa semua permasalahan kehidupan Anda, semuanya itu terrefleksi, tercermin dari cerita yang saya sampaikan tersebut. Anda keliru mempersepsikan diri Anda sendiri, menganggap bahwa diri Anda adalah sebutir jagung, dan Anda juga keliru mempersepsikan orang lain, menganggap orang lain seperti seekor ayam, dan Anda keliru mempersepsikan pengalaman kehidupan Anda yang menghampiri Anda, menganggap seolah-olah ayam tersebut mau memakan jagung. Bukankah begitu sebenarnya penderitaan kita? Anda akan coba, setiap kali Anda menderita, Anda ingat saja cerita tentang sebutir jagung dan seekor ayam, dan Anda akan mendapatkan inspirasi. Dan mudah-mudahan setelah 10 hari kursus Abhidhamma ini, Anda jadi paham bagaimana untuk mengantisipasi segala permasalahan ataupun menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang sudah menghampiri Anda, yang datang kepada Anda. Nah, pada malam hari ini, dari hari kedua dari 10 hari kursus Abhidhamma kita, saya ingin menguraikan tentang apa yang disebut sebagai kebenaran di dalam Buddhism. Apa sih kebenaran? Kalau Anda bertanya pada tetangga-tetangga kita, menurut kamu kebenaran itu apa? Maka setiap dari tetangga-tetangga kita pasti akan memberikan definisi tentang kebenaran yang berbeda-beda. Maksud saya, kalau Anda bertanya tentang kebenaran kepada orang yang beragama Hindu, maka Anda akan mendapatkan satu jawaban. Atau Anda bertanya kepada seorang Kristen, kebenaran itu apa sih? Maka Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda lagi. Anda bertanya kepada orang yang beragama lain lagi, kebenaran itu apa sih? Oh, kebenaran ini adalah hanya ada pada agamaku. Anda mendapatkan jawaban yang berbeda lagi. Nah, sekarang menurut ajaran Buddhism, ajaran Buddha, kebenaran itu apa? Di dalam ajaran Buddha, kebenaran itu dibedakan menjadi dua. Pada prinsipnya, kebenaran adalah seperti arti dari kata itu sendiri, kebenaran. Maka kebenaran itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar baik pada tataran apa yang disebut sebagai kebenaran konvensional ataupun kebenaran pada tataran yang disebut sebagai kebenaran hakiki. Jadi di dalam Buddhism, kebenaran itu dibedakan menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kebenaran konvensional dan yang kedua adalah kebenaran hakiki. Apa yang disebut sebagai kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki? Sebelum saya menguraikan dua arti dari kebenaran tersebut, saya ingin menyampaikan apa yang saya alami pada saat saya memberi Dhamma Desana di luar negeri. Kemudian ada salah satu umat yang berasal dari Pinang. Nah, kalau Indonesia menyebutnya Pinang ya, atau Penang. Penang ya. Ya, Malaysia. Kalau di luar negeri kita sebutnya Pinang. Orang Malaysia sendiri juga mengatakannya Pinang, bukan Penang. Nah, salah satu umat dari Pinang
bertanya kepada saya, Bante, di dalam Buddhism kan tidak ada yang disebut sebagai makhluk. Kan di dalam Buddhism ini kita tidak mengenal, kita tidak ada makhluk, tidak ada saya, tidak ada Anda, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, gitu. Buddhism itu begitu itu. Nah, kemudian dia bertanya, pada saat kita bermeditasi metta bhavana, bermeditasi cinta kasih, kita membangkitkan cinta kasih untuk semua makhluk, mengharapkan semua makhluk untuk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Padahal menurut ajaran Buddha di dalam Buddhism, yang namanya makhluk itu tidak ada. Kan yang ada apa? 5 agregat. Tahu nggak 5 agregat? Pancakanda. Agregat apa? Jasmani atau materi, agregat wedana atau perasaan, agregat pencerapan atau persepsi, agregat formasi-formasi mental, dan agregat kesadaran. Jadi yang ada hanya 5 agregat ini. 5 skanda atau 5 kanda, nggak ada makhluk, nggak ada aku, nggak ada kamu, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada suami, nggak ada istri. Kalau memang demikian, maka dia bertanya, terus kalau kita membangkitkan cinta kasih kepada semua makhluk, itu kita bangkitkan cinta kasih kepada siapa dong? Kan katanya nggak ada makhluk. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Pertanyaan yang demikian kelihatannya saling tumpang tindih, kelihatannya membingungkan, karena di dalam pertanyaan itu mencampurkan 2 jenis kebenaran yang ada di layar tersebut. Pada saat kita mengatakan di dalam Buddhism itu tidak ada makhluk, kita berbicara pada tingkatan kebenaran hakiki, yakni kebenaran yang kedua. Tetapi pada saat kita memancarkan cinta kasih untuk semua makhluk, kita berbicara pada tataran kebenaran konvensional, yakni kebenaran yang pertama. Nah, mari kita lihat, apa sih yang disebut sebagai kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki? Yang pertama, kebenaran konvensional adalah suatu kebenaran yang merupakan hasil kesepakatan di antara kita semua. Artinya, kita semua pada masa-masa tertentu di masa lalu sudah sepakat memanggil benda yang saya pegang ini sebagai mikrofon. Betul? Jadi kalau saya mengatakan kepada Anda bahwa saat ini saya memegang mikrofon, maka saya berkata benar. Kalau saya mengatakan kepada Anda bahwa saat ini saya sedang memegang bolpen, maka saya mengatakan kebenaran. Saya tidak berkata bohong. Karena kita semua sudah sepakat bahwa benda seperti ini disebut bolpen. Kalau saya mengatakan bahwa benda ini adalah bunga, maka saya tidak berbohong. Karena kita semua sepakat bahwa sesuatu yang berbentuk seperti ini adalah bunga. Jadi kebenaran konvensional itu adalah kebenaran yang merupakan hasil kesepakatan-kesepakatan kita. Tetapi sebenarnya yang disebut sebagai kebenaran konvensional itu tidak ada. Tidak pernah muncul, tidak pernah berlangsung untuk sesaat dan lenyap. Jadi semua kebenaran konvensional itu tidak ada. Yang saya maksud tidak ada di sini adalah bahwa mereka tidak mempunyai sifat sejati. Mereka tidak mempunyai eksistensi di dalam dirinya sendiri. Artinya,
Kalau benda ini saya potong-potong, mikrofon ini saya potong-potong, kemudian saya kumpulkan semua potongannya, apakah Anda masih bisa mengatakan bahwa saya memegang mikrofon? Bisa enggak? Enggak. Kenapa enggak bisa? Padahal potongan-potongan tersebut muncul dari benda yang sama. Kalau ini saya potong 3, 1, 2, 3, kemudian saya pegang, Anda sudah tidak bisa mengatakan bahwa saya memegang mikrofon lagi. Jadi kebenaran konvensional itu tidak ada sebenarnya. Kebenaran konvensional hanyalah merupakan kreasi dari pikiran kita. Tidak pernah ada, tidak pernah pada saat komposisi penyusun-penyusunnya itu berubah, maka kebenaran konvensional pun mengalami perubahan. Saya ambil contoh yang paling populer. Ada sebuah binatang berkulit putih, mempunyai ekor, sering diperah susunya, suaranya apa itu binatang tersebut namanya? Sapi. Kalau si penjagal sapi yang bukan beragama Buddha memotong-motong sapi tersebut, kemudian menjajakan potongan-potongan sapi tersebut di pasar, dan Anda pergi ke pasar ingin membeli potongan-potongan tersebut, apakah Anda akan berkata kepada penjualnya, tolong dong saya mau beli sapi 2 kilo? Apa yang Anda katakan? Membeli? Kenapa berubah? Kenapa tidak membeli sapi 1 kilo? Kan berasal dari benda yang sama. Hah? Ini yang disebut kebenaran konvensional. Sebenarnya tidak ada. Pada saat komposisinya berubah, penyusun-penyusunnya berubah, namanya pun berubah. Oleh karena itu dikatakan yang namanya kebenaran konvensional itu tidak ada. Nggak eksis. Mari kita lihat ke layar. Ada 2 jenis kebenaran di dalam Buddhism. Yang pertama adalah kebenaran konvensional atau konsep seperti yang sudah saya uraikan tadi. Ya, kebenaran konvensional adalah satu kebenaran yang merupakan hasil kesepakatan kita semua. Benda yang saya pegang ini adalah kacamata. Kalau saya mengatakan pada Anda bahwa saya sedang memegang kacamata, maka saya tidak berkata bohong, karena kita sudah sepakat. Tetapi kalau kacamata ini dipatah-patahkan, maka sekali lagi ya, penamaan dari kacamata pun menjadi hilang. Anda tidak bisa menyebutnya lagi sebagai kacamata. Nah, semua kebenaran konvensional ini sebenarnya tidak ada, tidak eksis. Maka makhluk pun tidak eksis. Yang eksis nanti kebenaran hakiki. Ya, yakni jenis kebenaran yang kedua. Kebenaran konvensional atau kebenaran yang kedua disebut sebagai kebenaran hakiki, ya. Berbeda dengan kebenaran konvensional yang tidak eksis, maka kebenaran hakiki adalah satu kebenaran yang eksis, yang ada, benar sesuai apa adanya. Nanti kita akan melihat secara lebih detail lagi. Nah, kebenaran konvensional dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah konsep nama, yang kedua adalah konsep benda. Artinya konsep nama seperti kata yang ditunjukkan adalah nama. Jadi kalau saya mengatakan kacamata, maka kata kacamata ini adalah konsep nama. Karena apa? Karena kata kacamata ini menunjukkan arti tertentu kepada benda tertentu. Ya. Konsep nama disebut sebagai kebenaran konsep atau kebenaran konvensional yang aktif. Kata kacamata adalah konsep nama. Kata benda yang ditunjukkan oleh kata kacamata, jadi benda yang ditunjukkan oleh konsep nama tadi adalah disebut sebagai konsep benda. Ya, jadi kita lihat ada 2 konsep, konsep nama dan konsep benda. Di dalam kehidupan kita semuanya ada 2 konsep ini.
Kata mikrofon itu adalah konsep nama. Benda yang saya pegang ini adalah konsep benda. Konsep nama adalah sesuatu yang menunjuk atau merujuk kepada satu benda. Konsep benda adalah satu konsep yang ditunjukkan oleh nama tadi. Jadi di sini ada aktif, ada pasif, ya. Kemudian kebenaran yang kedua adalah kebenaran hakiki. Di dalam Buddhism dibedakan menjadi 4 kebenaran hakiki. Ini adalah kebenaran yang ada sebagaimana adanya. Benar seperti yang dikatakan. Ada 4 kebenaran hakiki. Yang pertama dengan bahasa Pali, maaf ya, Anda tidak perlu menghafalkan kata-kata Palinya. Ya. Yang pertama di dalam bahasa Pali disebut cita, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah kesadaran. Kemudian yang kedua adalah dalam bahasa Pali cetasika, atau bahasa Indonesianya faktor-faktor mental. Faktor-faktor batin Anda itu, misalkan keserakahan, itu faktor batin. Artinya faktor batin itu adalah energi yang bermain atau beroperasi di dalam batin Anda. Kemudian kebencian, ini juga faktor-faktor mental. Kemarahan, itu faktor-faktor mental. Pandangan keliru Anda terhadap pengalaman kehidupan, itu juga faktor mental. Kesombongan, itu juga faktor mental. Kemudian kecemburuan, itu juga faktor mental. Kemudian kekikiran, itu juga faktor mental. Kegelisahan, kemalasan, kemudian keraguan-raguan, cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, perhatian penuh atau eling, itu semua adalah faktor-faktor mental. Di dalam Abhidhamma semuanya faktor mental ini dibagi atau dibedakan menjadi 52. Inilah yang sangat menarik. Kenapa saya katakan bahwa di dalam Abhidhamma mengajarkan segala sesuatu tentang pikiran kita, tentang jasmani kita, tentang materi-materi yang ada di luar jasmani, tentang alam semesta, tentang hukum karma, semuanya dijelaskan dengan sangat detail sekali. Jadi sebenarnya seringkali orang berkata bahwa mempelajari Abhidhamma itu pada hakikatnya adalah mempelajari diri kita sendiri. Kenapa mempelajari diri kita sendiri? Karena pada saat mempelajari Abhidhamma, Anda nanti lihat setelah 10 hari kursus kita, Anda akan makin mengenal diri Anda sendiri. Karena selama 10 hari ini, saya akan menjelaskan kepada Anda semua jenis-jenis kesadaran yang sering muncul di dalam hati, batin, dan pikiran Anda. Kalau Abhidhamma ini adalah mempelajari diri kita sendiri, saya teringat pada saat saya mengajarkan Abhidhamma di Singapura. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu saya mengajarkan Abhidhamma di Singapura. Sebelum kelas dimulai, ada salah seorang murid saya, seorang perempuan yang berumur kira-kira 30-31 tahun. Sebelum kelas dimulai, dia mendatangi saya. Dia sudah ikut pelajaran Abhidhamma bersama saya lebih dari 1 tahun. Kemudian dia datang kepada saya, dia berkata, "Bante, saya ini kenapa ya Bante? Umur saya udah segini, sebenarnya ini udah mateng. Seharusnya ini adalah saat saya ingin menikah sebenarnya. Tetapi sampai saat ini selalu saja saya ini gagal dalam berpacaran. Bukannya saya ini nggak laku Bante, pacar saya itu banyak. Tetapi setiap kali saya itu dapat pacar, itu selalu saja putus Bante. Nggak pernah berlangsung atau bertahan lama. Nah cilakanya Bante, selalu saja yang mutusin itu dia." Nah, kira-kira menurut Bante, ini masalahnya apa ya? Kok selalu saja saya gagal dalam membina hubungan dengan pacar-pacar saya?
Kalau Bante bisa membantu saya, ya tolong dong Bante bantu saya pengen dapat pacar. Gitu. Nah saya bilang, kamu itu loh minta pacar kok ke Bante. Gitu. Bante itu orang hidupnya sendirian gini kok. Salah alamat. Nah terus saya bilang, karena waktu sudah mepet sekali, saya harus masuk ke kelas. Kemudian, oke lah kita lanjutkan nanti aja. Kalau ada waktu lagi, ini kita harus segera mulai kelasnya. Setelah saya membabarkan Abhidhamma selama 1 jam, kan kemudian seperti yang di sini juga, setelah 1 jam nanti ada break. Nah pada saat break itu, ya yang lainnya ngambil makanan, minuman gitu, dia datang lagi ke tempat saya. Dia berkata, Bante, saya itu udah belajar Abhidhamma sama Bante 1 tahun lebih. Gitu. Tapi ini maaf ya Bante, menurut saya Abhidhamma itu membosankan. Ya saya bilang nggak apa-apa gitu, kalau menurut kamu Abhidhamma itu membosankan gitu. Iya Bante, saya merasa makin mempelajari Abhidhamma kayaknya membosankan Bante. Terus saya bilang, Sister ingat enggak tadi di kelas saya menyatakan bahwa mempelajari Abhidhamma itu pada hakikatnya adalah mempelajari diri kita sendiri. Nah sekarang kalau mempelajari diri Anda sendiri, Anda anggap membosankan, maka pertanyaan Anda sebelum kita masuk kelas, kenapa pacar-pacar Anda memutuskan hubungan, masih perlu saya jawab lagi enggak? Tahu enggak? Kenapa coba? Hah? Kalau mempelajari Abhidhamma yang pada hakikatnya adalah mempelajari diri Anda sendiri, Anda anggap Abhidhamma adalah membosankan, maka Anda adalah pribadi yang... Saya sekarang bertanya kepada Anda, Abhidhamma membosankan enggak? Takut mereka. Abhidhamma membosankan? Takut kan? Takut dianggap pribadi yang membosankan. Saya akan lihat apakah Anda semua bisa bertahan sampai hari ke-10. Nah, di kursus-kursus yang sudah kita adakan ya, kita ini mempunyai salam Abhidhamma. Mau tahu nggak salam Abhidhamma? Jadi setiap kali saya mengucapkan Abhidhamma, kemudian para umat, para pelajar akan menjawab, luar biasa. Saya akan tes. Abhidhamma? Abhidhamma? Kurang. Abhidhamma? Iya, bagus. Membosankan enggak? Baik. Jadi ada 2 jenis kebenaran, kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Tadi kita sudah berbicara tentang atau menjelaskan secara sekilas tentang faktor-faktor mental. Kemudian yang ketiga, kebenaran hakiki adalah materi. Materi itu apa? Materi itu ya jasmani Anda, ya. Segala sesuatu di luar jasmani Anda, tembok, semuanya ini adalah materi-materi. Kemudian yang keempat adalah nibbana. Jadi 4 hal tersebut, kesadaran, faktor-faktor mental, materi, dan nibbana, mereka adalah kebenaran hakiki. Mereka yang ada, mereka yang muncul, bertahan untuk sesaat, lenyap, muncul, bertahan untuk sesaat, lenyap, muncul, bertahan untuk sesaat, lenyap. Kebenaran konvensional tidak pernah muncul, tidak pernah lenyap. Tidak ada, karena sebenarnya tidak ada kebenaran konvensional itu. Ya. Nah, mari kita lihat layar berikutnya. Kebenaran konvensional atau konsep berada di luar kerangka waktu. Kita ini mempunyai waktu berapa sih? 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kebenaran konvensional berada di luar kerangka waktu tersebut. Kebenaran konvensional tidak berada di masa lalu, tidak berada di masa sekarang, dan tidak berada di masa depan. Karena apa? Karena kebenaran konvensional itu tidak ada, nggak pernah muncul, nggak ada.
Mereka adalah produk dari konstruksi mental, bukanlah realitas yang eksis dikarenakan sifat dasar mereka sendiri. Jadi semua kebenaran konvensional ini hanyalah hasil dari konstruksi pikiran kita, batin kita, ciptaan dari batin kita aja. Ini adalah bolpen, ciptaan dari batin kita. Kita semua sepakat, oh benda seperti ini bolpen. Tidak ada yang dinamakan bolpen. Karena pada saat komposisi strukturnya berubah, namanya pun hilang. Berbeda dengan kebenaran konvensional, kebenaran hakiki itu selalu ada. Kebenaran hakiki adalah hasil analisa terakhir dari fenomena. Setelah bolpen ini dipotong-potong, hasil terakhirnya adalah kebenaran hakiki yang merupakan, kalau ini adalah materi. Nanti hasil terakhirnya itu misalkan unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Ini adalah hasil analisa terakhir dari bolpen. Dan juga tentunya nanti akan ada unsur-unsur yang lain, misalkan warna. Ya, ada warna di sini. Warna juga merupakan materi. Nah, unsur-unsur tersebut adalah kebenaran hakiki karena unsur tersebut eksis. Muncul, lenyap, muncul, lenyap. Anda bisa melihat hal tersebut kalau Anda bermeditasi. Ini adalah kabar baik dari ajaran Buddha. Di dalam ajaran Buddha, semuanya bisa Anda buktikan kebenarannya. Anda tidak harus mempercayainya tanpa bisa membuktikannya. Semuanya bisa dibuktikan. Buddha mengatakan, segala sesuatu di alam semesta ini yang disebut sebagai kebenaran hakiki, seperti kesadaran, faktor mental, dan materi, semuanya itu muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap dengan sangat cepat sekali. Bahkan di dalam satu jentikan jari, miliaran kali mereka muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Hal yang demikian bisa Anda buktikan, dilihat melalui meditasi. Ini adalah sesuatu yang nyata, yang bahkan sebelum Buddha tidak ada yang bisa melihat kebenaran ini. Hanya guru agung kita, Buddha, yang mampu melihat kebenaran hakiki ini. Nah, kebenaran atau realitas-realitas hakiki adalah fenomena-fenomena yang eksis oleh sifat intrinsik mereka sendiri. Inilah dhamma, komponen-komponen eksistensi yang final, yang terakhir, yang tidak tereduksi lagi. Kebenaran hakiki sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Mereka eksis. Saya katakan, misalkan, kemarahan itu adalah kebenaran hakiki. Dimanapun yang namanya kemarahan itu sama saja. Kalau saya sedang marah, dan Anda sedang marah, atau kucing di luar sana sedang marah, itu karakter atau sifat dari kemarahan adalah sama. Sifat dari kemarahan itu adalah kekejaman, tidak menyukai objek dari pikiran kita. Kalau Anda marah kepada suami Anda, maka pada saat itu suami Anda adalah merupakan objek yang menjengkelkan. Ada kekejaman di situ, Anda pengen menyakiti suami Anda. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda seorang suami sedang benci, marah pada istri Anda, maka istri Anda adalah objek yang sangat menyakitkan buat batin dan pikiran Anda. Anda ingin menyakiti juga istri Anda. Ada kekejaman di situ. Kalau kucing sedang marah, karakternya juga sama. Fungsinya juga sama, yang namanya kemarahan ini membakar. Kalau saya sedang marah, maka batin dan pikiran dan jasmani saya terbakar. Kalau Anda sedang marah, juga terbakar. Mungkin muka terasa panas, mata terasa panas, merah semua, telinga terasa panas. Ya, sama saja. Anjing di luar sana kalau marah juga sama. Kucing sama. Orang Amerika kalau marah juga sama. Jadi yang namanya kemarahan ini adalah kebenaran hakiki. Dimanapun tempatnya, selalu saja karakteristiknya sama, sifat-sifatnya sama. Berbeda dengan kebenaran konsep. Pada saat utuh seperti ini, maka disebut sebagai bolpen. Begitu tidak utuh,
berubah lagi situasi, kondisi-kondisinya, maka namanya pun berubah juga. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang diajarkan di dalam Abhidhamma? Yang diajarkan di dalam Abhidhamma berbeda dengan Sutta Pitaka yang mengajarkan kebenaran konvensional. Abhidhamma mengajarkan kebenaran hakiki atau kebenaran puncak. Jadi di dalam Abhidhamma Anda tidak mempelajari lagi kebenaran konvensional. Di dalam Abhidhamma makhluk hidup diuraikan menjadi 5 skanda, 5 agregat. Ini adalah Abhidhamma. Satu ajaran yang berbicara tentang kebenaran hakiki. Satu ajaran yang lebih tinggi. Karena cara penguraian dharma berbeda dengan apa yang ditemukan di dalam Sutta Pitaka. Di dalam Abhidhamma semuanya, semua fenomena apapun itu dianalisa sesuai dengan kebenaran-kebenaran hakiki. Disebut kebenaran hakiki karena benar seperti yang dinyatakan. Maksudnya, kalau kemarahan itu adalah karakteristik dari kemarahan adalah kekejaman, maka ya memang begitu. Kalau Anda marah, maka Anda menjadi seseorang yang kejam. Kalau saya marah, maka saya menjadi seseorang yang kejam. Kalau binatang-binatang sedang marah, maka binatang tersebut menjadi satu makhluk yang kejam. Kemudian, bisa dialami oleh masing-masing individu, artinya semuanya bisa mengalaminya. Artinya semua bisa melihatnya melalui meditasi. Selama kebenaran hakiki tersebut belum mampu Anda lihat, maka kebenaran hakiki tersebut bukan merupakan kebenaran hakiki bagi Anda. Jadi Anda bisa mengalami, melihatnya melalui meditasi Anda. Kemudian, Abhidhamma adalah ajaran tentang kebenaran hakiki. Di dalam Abhidhamma ada yang disebut sebagai perumpamaan untuk membedakan adanya untuk membedakan kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki dibedakan. Yang pertama, ada satu contoh yang disebut sebagai barisan semut. Kalau Anda melihat ada garis hitam di tembok, ada barisan semut di tembok, kalau Anda lihat dari jauh, maka Anda akan melihat adanya satu garis hitam, betul? Garis hitam tersebut sebenarnya tidak ada. Karena garis hitam tersebut terdiri dari individu dari semut hitam tersebut. Yang ada adalah barisan semut-semut hitam. Tetapi kalau Anda melihatnya dari atas, maka yang kelihatan adalah garis hitam. Tetapi sebenarnya nggak ada garis hitam itu. Kalau Anda dekati, kalau Anda berkonsentrasi, penglihatan mata Anda pertajam, maka garis hitam tersebut akan pecah. Anda akan bisa melihat bahwa garis hitam tersebut terdiri dari barisan semut-semut hitam. Sama saja dengan kita. Kita ini seolah-olah tubuh kita ini ya utuh. Tetapi pada saat Anda bermeditasi, maka Anda bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya tubuh ini setiap saat mengalami kehancuran. Muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Pada saat Anda mencapai tingkat konsentrasi yang disebut sama-samadhi, kemudian Anda mengikuti meditasi sesuai dengan arahan dari guru Anda bisa melihat bahwa segala sesuatu di bumi ini terurai, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Apapun, baik itu tubuh Anda, ataupun juga sesuatu di luar tubuh Anda.
Semuanya terurai. Kita, mata batin kita, mata fisik kita, melihat seolah-olah bahwa segala sesuatu yang Anda lihat ini adalah satu bentuk yang utuh, tidak terpecah-pecah. Ini semua dikarenakan kita masih tertutup dengan apa yang disebut di dalam ajaran Buddha, moha, kegelapan batin. Kita tidak mampu melihat sesuatu di balik kebenaran konvensional ini. Yang kita lihat adalah garis hitam. Kita tidak mampu melihat bahwa garis hitam ini sebenarnya terdiri dari barisan semut-semut. Kita tidak mampu melihat bahwa sebenarnya jasmani kita ini setiap detik muncul lenyap dengan sangat cepat sekali. Seperti yang saya tadi katakan, di dalam satu jentikan jari saja, miliaran kesadaran muncul lenyap. Tidak hanya jasmani Anda, kesadaran Anda pun, pikiran Anda pun, batin Anda pun, setiap detik muncul lenyap dengan sangat cepat sekali. Karena frekuensinya terjadi dengan sangat cepat sekali, sehingga mata batin kita tidak mampu untuk menangkapnya. Kita memandang, menganggap seolah-olah tubuh ini adalah seperti halnya apa yang Anda lihat, tidak mengalami kehancuran apapun. Contoh yang kedua adalah lingkaran cahaya. Kalau Anda mempunyai torchlight center, ya, kemudian Anda tembakkan ke dinding, ya, kemudian Anda putar-putar, ya, maka Anda akan mendapatkan kesan bahwa ada lingkaran cahaya, benar? Ya. Tetapi sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai lingkaran cahaya. Yang ada adalah titik-titik cahaya di dalam setiap titik lingkaran tersebut. Tetapi karena perputarannya sangat cepat sekali sehingga kita tidak mampu melihat seolah-olah ada lingkaran cahaya. Sebenarnya tidak ada. Seolah-olah ada jasmani ini, sebenarnya tidak ada jasmani ini. Jasmani ini muncul dan lenyap dengan sangat cepat sekali, sehingga Anda mendapatkan kesan bahwa seolah-olah jasmani ini adalah satu bentuk yang utuh. Batin Anda pun juga demikian, muncul lenyap dengan sangat cepat sekali, sehingga Anda mendapatkan kesan bahwa seolah-olah batin Anda ini kekal. Ada roh di dalam kita, ada jiwa di dalam jasmani kita. Sebenarnya tidak ada roh itu apa, enggak ada. Jiwa itu apa, tidak ada, tidak dikenal di dalam Buddhism. Orang menganggap ada roh yang sejati, yang bersemayam di dalam jasmani kita, yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Hal yang demikian muncul karena kekeliruan persepsi dari orang tersebut, karena tidak mampu melihat fenomena apa adanya. Mereka hanya mampu melihat barisan semut hitam. Batin dan pikirannya tidak cukup kuat untuk menerobos apa yang ada di balik barisan atau garis hitam tersebut. Tidak mampu melihat apa di balik lingkaran cahaya tersebut. Contoh yang ketiga adalah air sungai. Air sungai, seringkali kita mendapatkan kesan bahwa air sungai tetap kekal. Tetapi sebenarnya di dalam satu titik, setiap detik air sungai itu air yang baru. Tetapi kita tidak mampu menangkapnya, karena kita mendapatkan kesan air sungai di titik-titik tertentu itu sama saja. Padahal airnya selalu baru, setiap saat baru. Oleh karena itu Anda pernah mendengar mungkin satu ucapan bahwa kita tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki kita 2 kali di sungai di titik yang sama, di air yang sama. Karena apa? Setiap saat airnya berubah.
Sama saja, jasmani kita ini setiap saat berubah, batin kita ini setiap saat berubah. Nah, ini adalah pentingnya belajar abhidhamma, karena dengan belajar abhidhamma Anda mempunyai satu persepsi yang benar terhadap diri Anda sendiri. Anda mempunyai persepsi yang benar terhadap pengalaman-pengalaman kehidupan Anda. Anda mempunyai persepsi yang benar terhadap apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Seringkali karena kita tidak mempunyai pemahaman yang benar, kita sudah menganggap bahwa kita sudah melakukan kebaikan, tetapi pada hakikatnya kita telah melakukan kejahatan. Ada satu cerita, pada suatu hari ada 3 orang sahabat. Mereka bertiga ini bersahabat sejak dari kecil, hampir setiap hari selalu pergi bersama-sama, main bersama-sama, sampai pada suatu hari persahabatan itu berlangsung sampai mereka ketiganya berumur 20 tahun. Pada saat mereka masuk ke universitas, mereka masuk ke universitas yang sama. Jadi hampir setiap hari selama puluhan tahun mereka menghabiskan hari-hari bersama. Mereka adalah sahabat yang sejati. Mereka sudah mengikrarkan diri mereka, kehidupan mereka, bahwa di dalam kehidupan ini mereka akan saling membantu untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Kalaupun ada satu orang yang mengalami kesulitan, sudah menjadi kesepakatan di antara mereka bertiga bahwa yang lain harus membantu untuk keluar dari penderitaan. Mereka adalah sahabat yang sejati, yang ingin menghabiskan kehidupan ini bersama-sama, ingin mewujudkan kebahagiaan bersama-sama. Pada suatu hari Minggu yang cerah, pada pagi hari itu, mereka bertiga memutuskan untuk melakukan perjalanan masuk ke dalam hutan. Mereka masuk ke dalam hutan yang lebat, makin lama tanpa mereka sadari, mereka masuk semakin dalam, sampai satu saat mereka masuk ke dalam hutan yang sangat lebat tersebut. Karena lebatnya hutan tersebut, bahkan sinar matahari pun tidak mampu untuk menerobos ke dalam hutan tersebut. Suasana sudah sangat gelap sekali. Tiba-tiba mereka kehilangan arah. Tidak tahu mana timur, mana barat. Tidak tahu jalan mana mereka harus keluar. Mereka tersesat. Mereka mencari-cari jalan keluar hutan tersebut, tetapi tidak juga menemukannya. Makin lama, persediaan makanan dan minuman pun semakin menipis. Sampai akhirnya, sudah tidak ada lagi makanan dan minuman untuk menopang kehidupan mereka. Semakin mereka berusaha untuk keluar dari hutan tersebut, semakin mereka tersesat. Mereka sudah kehabisan nafas, kehabisan tenaga. Mereka putus asa, berpikiran bahwa kehidupan mereka akan habis pada hari ini. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, di tengah-tengah situasi di mana kehausan dan kelaparan menghantui mereka, tiba-tiba ada sosok makhluk yang besar sekali, tinggi besar, muncul di hadapan mereka bertiga. Makhluk yang tinggi besar tersebut kemudian dia tertawa dan berkata, hahaha, kamu anak muda, jangan takut. Aku adalah dewa penjaga hutan ini. Hari ini adalah hari keberuntungan kalian. Karena saya, dewa penjaga hutan ini, akan mengabulkan permintaan kalian.
Kalian saya beri masing-masing satu kesempatan untuk meminta kepada saya, dan apapun permintaan kalian akan saya kabulkan. Mereka bertiga mendengar janji dari dewa penjaga hutan tersebut. Berbahagia sekali. Timbullah semangat untuk hidup kembali. Hilanglah segala rasa putus asa, haus dan lapar. Akhirnya orang pertama pun mengajukan permintaannya. Dewa, saya sungguh sangat berterima kasih. Dewa telah datang pada saat yang tepat. Dewa telah datang pada saat yang benar-benar saat di mana kami semua membutuhkan pertolongan. Kami semua sudah tidak mempunyai bekal makanan lagi, minuman tidak ada. Kami sudah pasrah. Kami pikir kami akan mati di hutan yang lebat ini. Untuk itu Dewa, kalaupun ada permintaan dari saya Dewa, tolong Dewa, pindahkan saya ke Amerika Dewa. Saya ingin jadi orang Amerika, mempunyai rumah yang mewah, yang megah, mempunyai uang yang berlimpah Dewa. Saya udah bosen hidup di Indonesia Dewa. Dewanya pun menjawab, ha. Permintaan kamu akan saya kabulkan saat ini juga. Orang tersebut lenyap dari hutan. Kedua sahabat tersebut saling berpandangan dengan penuh rasa sukacita bahwa ini makhluk yang di hadapan mereka benar-benar adalah makhluk yang sakti, yang bisa mengabulkan permintaan mereka, apapun juga. Dan kawan yang ketiga tadi lenyap dari hutan, pindahlah muncul di Amerika. Muncul hidup sebagai orang Amerika. Mempunyai rumah yang mewah, harta yang berlimpah. Kamu sekarang anak muda yang kedua, apa yang kamu inginkan? Ya Dewa, seperti apa yang tadi diminta oleh kawan kami. Jadi saya juga pengen hidup di negara maju Dewa. Saya ini dari dulu pengen hidup di Eropa. Jadi kalau Dewa mau mengabulkan permintaan saya, ya tolong saya ingin hidup di Perancis Dewa. Di negara yang katanya indah sekali. Saya ingin hidup di sana. Ingin hidup di tengah-tengah kemewahan Dewa. Permintaan kamu itu gampang sekali. Akan saya kabulkan detik ini juga. Tiba-tiba pemuda kedua itu pun lenyap dari pandangan mereka. Lenyap dari hutan dan muncullah dia di Paris. Sekarang tinggal pemuda yang terakhir. Kamu pemuda yang terakhir, apa permintaan kamu? Ya Dewa, kami ini bertiga adalah sahabat yang dari kecil setiap hari ke sana kemari. Kami bertiga sudah berikrar menjadi sahabat sejati sehidup semati. Kami bertiga juga sudah berikrar untuk mendedikasikan kehidupan kami demi kebahagiaan sahabat kami. Untuk itu Dewa, kalaupun ada permintaan dari saya Dewa, satu-satunya permintaan saya adalah bahwa saya ingin menghabiskan sisa hidup saya ini untuk melayani kedua sahabat saya tersebut Dewa. Saya ingin membuat kedua sahabat saya itu bahagia Dewa. Untuk itu permintaan saya Dewa, tolong kembalikanlah dua sahabat itu ke hutan. Permintaan kamu akan saya kabulkan hari ini juga, detik ini juga. Dan kedua sahabat tadi kembali ke hutan, menderita, tidak ada makanan, tidak ada air minum. Kita di dalam kehidupan ini sering begini, mengartikan, menganggap bahwa kita sudah berbuat baik, tetapi ternyata sebenarnya menurut Dharma, perbuatan yang Anda lakukan itu tidak baik. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita tidak memahami apa itu baik, apa itu buruk.
Oleh karena itu, kalau Anda mempelajari Abhidhamma, Anda akan makin tahu, oh sesuatu ini, ya kalau yang begini adalah baik, kalau yang begitu adalah buruk. Kita akan mengerti bagaimana hukum-hukum pikiran kita ini bekerja. Kita akan mengerti, kalau kita ini ingin menjadi bahagia, maka orang lain pun juga ingin bahagia. Seperti halnya kita tidak ingin menderita, maka orang lain pun juga tidak mau menderita. Kita akan mengerti segala sesuatunya dengan sangat jelas dengan mempelajari Abhidhamma. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa mempelajari Abhidhamma itu pada hakikatnya adalah mempelajari diri kita sendiri. Seringkali kita menjadi terlalu egois, menganggap bahwa hanya kita saja yang berhak untuk bahagia di alam semesta ini, orang lain nggak berhak. Kita saja sering merasa bahwa hanya kita seorang yang ingin hidup nyaman, sementara orang lain tidak perlu hidup nyaman. Kita sering kali merugikan orang lain, membuat orang lain menderita atas nama kebahagiaan untuk kita sendiri. Pada suatu hari, setelah satu pesta pernikahan yang sangat megah, pengantin yang baru diterima, atau karena mereka adalah pengantin yang muda, masih muda, belum mempunyai rumah sendiri, maka setelah pesta perkawinan mereka tinggal di rumah mertua mempelai laki-laki. Pada malam hari setelah pesta perkawinan, diadakanlah pesta jamuan keluarga, satu upacara untuk menerima menantu perempuannya di keluarga besar dari mempelai laki-laki. Malam hari itu, diadakanlah pesta yang sangat besar sekali, makan malam bersama seluruh keluarga besar. Setelah makan malam bersama tersebut, diadakanlah satu upacara penyambutan untuk menyambut menantu perempuannya yang baru. Upacara penyambutan tersebut dimulai dengan satu kata-kata, sepatah kata dari mertua laki-laki. Sang mertua laki-laki mengatakan bahwa seluruh keluarga besar kami sungguh berbahagia, sungguh bangga pada hari ini mempunyai anggota keluarga yang baru. Kamu menantu perempuanku. Mulai hari ini kamu adalah anggota keluarga besar kami. Kamu adalah bagian dari kehidupan kami. Kamu adalah bagian dari kebanggaan keluarga besar kami. Kami semua menerima kamu dengan tangan terbuka, menganggap kamu meskipun kamu adalah menantu perempuan, tetapi kami semua menganggap kamu adalah anak kami sendiri. Kami semua menginginkan kenyamanan yang ada buat kamu di dalam rumah ini. Kami semua mengharapkan kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan penuh kebahagiaan. Anggaplah rumah ini rumah kamu sendiri. Anggaplah keluarga besar ini adalah keluarga kamu sendiri. Jangan ada kecanggungan apapun. Kami semua sangat berbahagia menerima kamu sebagai anggota keluarga yang baru di keluarga besar kami. Setelah mertua laki-laki mengucapkan sepatah dua patah kata, kemudian giliran menantu perempuannya untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah dia diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, dia pun kemudian berkata, yang saya hormati papa mertua, mama mertua, para kakak ipar saya, adik-adik ipar saya. Sungguh malam hari ini adalah malam yang berbahagia buat saya semua, buat saya. Karena saya bisa berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat saya kagumi ini. Saya sungguh berbahagia bahwa papa, mama, dan semua saudara-saudara ipar bersedia menerima saya apa adanya. Saya sungguh berbangga hati, berbesar hati bahwa semuanya sungguh berbaik hati, sungguh membuat saya merasa nyaman untuk tinggal di sini. Demikian halnya dengan saya, papa, mama, saudara-saudara ipar.
Saya sebagai anggota keluarga yang baru, saya pun tidak ingin merusak tradisi-tradisi yang sudah dipertahankan sejak lama oleh keluarga besar ini. Dengan kehadiran saya di keluarga besar ini, saya tidak mau ada perubahan apapun terjadi hanya gara-gara kehadiran saya. Tradisi yang sudah Anda pertahankan sejak lama, pertahankan. Jangan ada yang dirubah sedikit pun. Saya tidak ingin sekali ada perubahan. Saya tidak ingin dipersalahkan hanya gara-gara saya. Kemudian tradisi keluarga besar yang sudah dibangun sejak lama akan berubah. Jangan ada perubahan apapun, Papa, Mama, saudara-saudaraku. Maksud saya adalah, kalau selama ini mereka yang sudah terbiasa mencuci piring, tolong lanjutkan. Kalau mereka yang sudah terbiasa membersihkan rumah ini, silakan dilanjutkan. Jangan ada yang berubah. Buat mereka yang terbiasa masak, tolong lanjutkan. Saya tidak ingin membawa perubahan apapun di dalam ini. Jangan sampai tradisi yang bagus ini berubah hanya gara-gara saya. Sementara tugas saya sendiri di rumah ini adalah mengawasi suami saya, memastikan bahwa segalanya berjalan baik. Semuanya ini, perilaku-perilaku yang tidak semestinya ini tidak akan terjadi kalau Anda memahami Dharma. Karena dengan Anda memahami Dharma, maka Anda mengerti apa sih perbuatan baik, apa itu perbuatan buruk. Kalau Anda memahami Dharma, Anda mengerti bahwa seperti halnya Anda tidak ingin menderita, maka orang lain pun juga tidak akan menderita. Maka Anda akan merelakan, mengorbankan waktu dan pikiran Anda untuk membantu mengangkat mereka dari penderitaannya. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah pada hari kedua ini. Silahkan Anda nikmati coffee break Anda. Setelah itu kita akan masih ada lagi tanya jawab. Terima kasih. Ya, setelah Bante saya deh gantian yang bilang. Bagaimana Abhidhamma? Masih ingat Bante? Baik, silakan dinikmati ya snacknya. Dan saya ingatkan kembali. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Saya Engko Acoy dari wihara sini. Cukup. Ada yang bilang umat Buddha itu tidak konsisten, mencela mencele. Lain yang diomongin, lain yang dilakukan. Contohnya ya, kita paling getol mendoain semua makhluk kan. Di satu sisi, di sisi lain kita dengan enteng menyantapnya. Di satu sisi kita mendoain semua makhluk. Di sisi lain kita mendoain semua makhluk. Di sisi lain kita menyantapnya dengan enteng. Memakan. Ya. Pertanyaan saya, umat seperti saya ini dan kawan-kawan di sini tidak vegetarian. Karma apa yang didapat? Masih ada tiket ke surga enggak? Tiket ke surga enggak? Kita kan membunuh. Ya. Kedua, umat Buddha wajib tidak vegetarian. Ketiga, kenapa kita mesti repot-repot mendoai semua makhluk? Kita kan bakal memangsa dia. Sebab manusia lebih rakus daripada hewan liar. Kalau hewan lapar makan, kalau kita beli daging taruh di kulkas. Yang belum lapar sudah beli daging, kan sudah sembelih, cukup Bante. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan tiket ke surga loh Bante. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi umat Buddha itu mencela-mencele.
setiap kali berdoa untuk mengharapkan semua makhluk berbahagia, tetapi pada saat yang lain tidak vegetarian, begitu ya? Makan daging-dagingan ya? Nah, apakah ini bertentangan? Saya katakan kepada Anda, selama Anda tidak mempunyai kehendak untuk membunuh binatang tersebut, tidak mempunyai kehendak untuk menyakiti binatang tersebut, maka Anda dikatakan bebas dari karma membunuh, karma menyakiti binatang. Kan Anda itu datang ke pasar, dagingnya sudah tersedia. Ya, kalau dagingnya sudah tersedia, Anda hanya beli daging tersebut, maka ini tidak melanggar aturan apapun. Karena Anda tidak mempunyai kehendak apa-apa, bukan Anda yang membunuh, bukan Anda yang menyakiti binatang tersebut. Untuk bisa dikatakan sebagai karma membunuh, satu, ada 4 syarat. Satu, ada makhluk hidup. Kedua, kita mengerti bahwa itu adalah makhluk hidup. Ketiga, kita mempunyai kehendak untuk membunuh. Keempat, makhluknya mati. Nah, Anda tidak membunuh. Anda pergi ke mall, ke supermarket, dijual daging-dagingan yang sudah di es itu ya, nggak apa-apa dibeli. Tetapi lain masalahnya, kalau seperti kemarin yang ditanyakan, pergi ke pasar binatangnya masih hidup, Anda jadi pembunuh bayaran. No. Nah, itu yang tidak boleh. Kadang orang itu memahami secara keliru. Kalau Anda itu vegetarian, Anda tidak makan daging, itu tidak berarti bahwa Anda adalah makhluk yang lebih suci dibandingkan mereka yang makan daging. Enggak ada pengaruhnya. Enggak ada. Yang penting adalah kehendak Anda. Menjadi vegetarian ataupun tidak vegetarian sama saja. Bahkan ada orang yang vegetarian, tidak makan daging, tetapi perilakunya lebih parah daripada yang makan daging. Kamu itu istriku. Pada saat istrinya pulang ke rumah, dia pulang ke rumah mendapati istrinya masak daging-dagingan, daging ayam katakanlah begitu, marah-marah. Kamu itu kan tahu kalau saya nggak makan daging, kenapa juga kamu masak beginian ini? Emangnya kamu suruh aku makan daging apa? Lihat perilaku yang begini, apakah itu benar? Anda makan sayuran tetapi Anda melekat kepada sayuran-sayuran tersebut. Sumber penderitaan yang membuat Anda masuk surga adalah batin Anda, melekat atau tidak. Kalau Anda makan sayur-sayuran tetapi Anda melekat pada sayur-sayuran tersebut, maka Anda bisa masuk ke neraka. Karena kemelekatan. Kalau enggak ada sayur-sayuran Anda marah. Kalau enggak ada sayur-sayuran Anda gelisah. Lebih bagus seperti orang apa adanya. Di hadapan Anda yang tersedia daging, makan. Yang ada di hadapan Anda sayur-sayuran, makan. Nggak usah protes, nggak usah mengeluh, adanya itu ya dimakan. Nah, ada orang yang vegetarian beranggapan bahwa dengan menjadi seseorang yang makan sayur-sayuran, tidak makan daging, mereka menganggap bahwa mereka mempunyai jiwa yang welas asih, yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang makan daging. Ada orang yang vegetarian di sini, tolong angkat. Saya tanya kepada Anda yang vegetarian, kalau dengan menjadi seorang yang vegetarian Anda menganggap bahwa Anda mempunyai jiwa welas asih yang melebihi dibandingkan mereka yang makan daging, saya tanya kepada Anda, sabuk Anda dari kulit atau bukan? Sepatu Anda dari kulit atau bukan? Dompet Anda dari kulit atau bukan? Tas-tas Anda dari kulit atau bukan? Nah, enggak makan daging tapi semua perlengkapannya dari kulit. Jok mobil Anda dari kulit atau bukan? Buddha mengatakan,
Anda menjadi suci atau tidak suci, itu berdasar sumber penderitaan itu adalah kemelekatan, nafsu-nafsu keinginan. Kalau Anda makan sayuran tetapi mempunyai nafsu keinginan untuk makan sayuran, maka itu adalah sumber penderitaan. Oke? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi umat Buddha nggak mencela-mencele. Karena Buddha mengatakan, kalau Anda ingin makan daging, makanlah. Kalau Anda ingin makan sayuran, makanlah. Kan pernah itu Dewa Data gitu mengajukan usulan kepada Buddha. Murid-murid Buddha harus makan atau makan sayur-sayuran, nggak boleh makan daging. Buddha menjawab, enggak. Silahkan mereka yang mau makan daging, makan daging. Silahkan mereka yang mau menjadi vegetarian, menjadi vegetarian. Sumber penderitaan, Anda bahagia atau Anda menderita, tidak tergantung kepada makanan Anda. Kalau memang benar, dengan menghindari makan daging, Anda bisa menjadi manusia yang suci, Anda bisa menjadi makhluk yang berbahagia, maka saya katakan kepada Anda bahwa seluruh kambing di seluruh dunia pasti akan menjadi makhluk yang bahagia. Karena kambing tidak pernah makan daging. Setiap hari hanya makan rumput. Tiket ke surga, jadi nggak mencela-mencela ya. Tiket ke surga apakah masih bisa? Ya, bisa. Yang penting pikiran tetap positif. Jangan marah-marah, jangan suka marah-marah, ya, jangan serakah itu. Maka tiket surga, ya, itu tidak tergantung pada Anda makan daging atau Anda makan sayuran, enggak. Surga juga bukan monopoli agama-agama tertentu. Siapa saja bisa masuk surga. Surga adalah tempat buat mereka yang berbuat baik, ya. Surga bukanlah tempat buat mereka yang vegetarian, ataupun juga bukanlah tempat buat mereka yang makan daging, ya. Buat mereka yang hatinya baik. Orang-orang yang baik pasti masuk surga. Oke? Kemudian yang kedua, ya. Jadi kenapa kita repot doain makhluk tapi menyakiti, enggak menyakiti, ya. Jadi kita tetap mengharapkan semua makhluk berbahagia. Kan kita tidak boleh membunuh. Kalau Anda ke pasar kan Anda enggak membunuh, ya kan? Enggak menyakiti juga. Jadi enggak ada salahnya. Oke, saya rasa sudah terjawab semuanya. Pertanyaan berikutnya. Nama budaya Bante. Saya dari Wihara Buddha Dharma Dipa, nama saya Lelem. Tadi Bante mengatakan kalau kita tidak membunuh binatang tidak masalah. Tetapi kalau kita mengetahui binatang itu ditangkap, ya seperti tikus gitu ditangkap. Karena tikus suka menggerogot-gerogotin pintu gitu kayu. Jadi ditangkap kemudian dibunuh sama pembantu. Itu dosa apa tidak? Gitu. Terima kasih. Iya. Seharusnya kita mencegah, jangan sampai ada, bukan hanya kita yang tidak menyakiti makhluk lain, tapi kita juga sebisa mungkin mencegah orang lain supaya tidak menyakiti makhluk lain. Karena kalau tidak begitu, maka para tuan-tuan, nyonya-nyonya yang mempunyai pembantu akan main enak saja. Pembantu tolong bunuhi semua tikus ya. Saya nggak ikut-ikut ya. Tolong bunuh semua nyamuk-nyamuk itu. Sebisa mungkin dicegah. Jangan sampai Kayak mana Bante? Itu mencari itu geratak begitu loh binatang itu. Kabel-kabel semua digigit. Jadi begitu mengetahui ya saya diam saja, biarkan saja gitu. Padahal baru mengucapkan sabe sata babantu sekitar. Sudah membiarkan itu binatang itu dibunuh. ya, sebenarnya bisa dicari jalan-jalan yang lain ya. Misalkan saja dijaga kebersihan, kemudian saluran-saluran air itu diberi ram-ram itu ya, besi-besi sehingga tikus nggak bisa masuk. Itu kan biasanya tikus bisa masuk dari saluran-saluran air. Dijaga
supaya mereka nggak bisa masuk ke rumah. Kan ada saluran air itu Bu, dikasih besi-besi gitu. Sama satu Bante katanya, kalau nyamuk bagaimana Bante? Ya sama, nyamuk juga makhluk. Ya menggigit kita loh. Hah? Menggigit kita terus. Donor darah. Itu kalau nggak ada penyakit, kalau membawa penyakit, apakah kita juga ikut susah? Karma lah. Karma. Ya sebelumnya kan kita mencegah dulu. Iya. Daripada Saya ini hidup di hutan beberapa tahun, digigiti nyamuk, nggak pernah sakit malaria, nggak pernah. waduh, di rumah itu memang banyak binatang ya, ada nyamuk, lalat, kacwa, tikus, kecurut, semua itu menyebalkan semuanya Bante. Kebun binatang apa rumah nih? Ya begitulah, di dalam rumah itu banyak sekali, ada 7 macaman. Kalau disemprot sama itu ya saya diamkan saja. Kalau enggak merajalela kemana-mana itu Bante. Terima kasih. Anda pasti sangat menderita. Kan seperti tikus, itu kan ada jebakan tikus itu, ya, yang tidak membunuh, ya, yang jebakan di keran kayak apa? Ya Itu. justru seperti itulah ditangkapnya Ya. seperti itu. Tangkep terus buang keluar. Saya sudah sering berkali-kali Bante. Saya buang ke jalanan seberang sono. Kamu pergilah jauh-jauh, jangan kembali ke sini. Saya bilang gitu. Saya tidak mau membunuh kamu, saya sesuai dengan ajaran Buddha. Tapi datang lagi, datang lagi. Jadi terpaksa saya diamkan saja kalau tikusnya dibunuh. Karena sudah, ya. Ya mungkin saja tikus-tikus tersebut adalah suami-suami Anda di kehidupan sebelumnya. Harusnya Anda berterima kasih bahwa tikus tersebut masih mencintai Anda. Kan suami Anda yang sekarang ini kan hanya yang sekarang. Yang kehidupan Anda sebelumnya banyak sekali kan. Nah sekarang ngumpul jadi tikus kecoa ini. Ya Oke. beribu-ribu binatang itu Bante. Jadi beribu-ribu banyak itu suaminya dulu. Makanya saya tadi tanya Anda itu menceritakan kondisi rumah Anda atau kebun binatang. Baik, ada yang lain? Selamat malam Bante. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Nama saya Sugianto dari Kota Gajah. Ingin menanyakan sesuatu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pikiran atau hati itu sama? Dan yang kedua, ketika kita mempunyai kehendak, siapakah yang punya kehendak tersebut? Sekian, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah pikiran dan hati itu sama? Itu tergantung bagaimana Anda mendefinisikan hati dan pikiran itu ya. Pada prinsipnya, kalau kita merujuk pada kata-kata berbahasa Indonesia, hati itu mencakup segala emosi-emosi kita kan. Oh, Anda berhati baik. Oh, orang tersebut berhati jahat. Oh, Anda adalah orang yang mulia hatinya. Jadi mencakup kualitas dari batin Anda. Jadi di sini maka hati tersebut bisa juga dikatakan sama dengan pikiran ya.
Kalau pikiran itu mungkin kalau Anda ingin membedakan adalah satu energi batin Anda yang memikirkan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, mencoba untuk memahami sesuatu, ini namanya apa sih, 5 kali 5 berapa sih, maka Anda berpikir pada saat itu. Tetapi hati lebih pada kualitas dari emosi batin Anda. Anda sedang bahagia, Anda sedang bersuka cita dan lain sebagainya. Jadi di dalam Abhidhamma hati dan pikiran itu sama, yakni dalam bahasa Palinya termasuk dalam kelompok nama. Ya, nama itu mental. Kalau saya menerjemahkan sebagai mental, mental itu bisa terdiri dari pikiran, bisa terdiri dari hati, bisa terdiri dari emosi-emosi Anda. Ya, kemudian kalau kita berkehendak, itu sebenarnya siapa yang berkehendak? Kalau kita berkehendak, maka yang berkehendak itu adalah cetasika, faktor-faktor mental. Ya, faktor mental yang tadi saya sebutkan ada 52, yang berkehendak itu cetana. Kalau bahasa Palinya, ya itu energi mental lagi. Bukannya aku yang berkehendak, bukannya makhluk lain berkehendak, bukannya hati saya yang berkehendak, jiwa saya yang berkehendak, tetapi semata-mata ini adalah satu energi batin yang berkehendak. Ya. Nah, jadi Buddhism tidak mengajarkan adanya roh atau jiwa. Semuanya adalah energi-energi mental. Baik, yang lain. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Nama kami Dhamma Putra atau panggilan sehari-hari Acai. Kami umat berumah tanggahan dari Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kami umat berumah tanggahan, kesibukan kami sehari-hari adalah yaitu pertama mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dalam pembinaan keluarga. Yang kami tanyakan Bante, di dalam pembinaan keluarga kami senantiasa mengalami suatu tekanan batin. Apalagi sekarang kami mengurus anak-anak kami yang mulai tumbuh dan besar, otomatis memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Di dalam untuk pembinaan anak kami ada dua sisi atau dua kelompok Bante. Satu yang berumur 4 dan 7. Dan yang kedua kelompok yang sudah mencapai dewasa 12 sampai 13 tahun. Dalam hal itu kami di dalam kehidupan kami memiliki dua penekanan. Yang masih kecil kami masih bisa memberi tekanan fisik ya. Yang kedua kami memiliki tekanan yaitu secara perumpamaan. Yang pertama kami memberi penekanan fisik kepada anak, misalnya anak itu sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat tidak bisa ditolerir lagi. Misalkannya, ini ada satu contoh Bante, ini kepada kehidupan kami, yaitu anak di umur 4 tahun setengah, beliau mencoba yang mengambil puntung rokok untuk dihisap. Jadi kalau umpamanya kita masih tidak memberi suatu penegasan, takutnya Bante, anak demikian nanti makin meningjak dan otomatis kondisi daripada mental itu bisa berubah. Jadi kami memberi penekanan misi. Jadi kami umpamakan Bante, mengapa kami memberikan penekanan misi? Karena anak yang sedemikian ibaratkan seperti pohon, itu rantingnya masih muda Bante, masih bisa diarahkan kemana kita harus arahkan. Jangan nanti kalau sudah keras, otomatis ranting itu tidak bisa diarahkan lagi Bante. Kami takutnya demikian. Yang kedua, yang kelompok kedua, kami memberi penekanan secara perumpamaan. Contohnya demikian Bante. Saya rasa semua umat atau berumah tangga di sini juga mengalami hal tersebut. Misalnya sudah tahu kerja yang harus dikerjakannya, pasti dia bisa kerjakan, memang kerjaan dia, tetapi harus disuruh terus. Jadi saya umpamakan mereka itu seperti sapi. Kenapa seperti sapi? Dipukul baru bekerja. Kedua, perumpamaan seperti robot Bante. Kalau robot itu kalau nggak dikasih baterai,
nggak bisa bergerak. Jadi yang kami tanyakan Bante, seperti yang luar biasa tadi, masalah seperti perumpamaan seperti sapi, kan seperti binatang Bante. Ya, jadi yang kami tanyakan, apakah yang kami lakukan ini bersubstansi loba, moho atau dosa? Ya, karena tadi di sana tercerap ya dalam ajaran Buddhisme, ya itu tidak ada istilah katanya yang hanya mengandung persepsi, perasaan, formasi mental dan kesadaran, ya Bante, dan materi. Jadi kami beranggap dan memiliki suatu prinsip, apabila anak yang demikian kalau tidak diberi arahan akan nanti ke depan menjadi apa, ataukah mereka harus dibiarkan gitu Bante. Hanya itu saja Bante dari kami, dan mohon jawabannya, semoga kami dapat mengerti. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Ya. Baik. Iya. Ini adalah permasalahan orang yang berumah tangga. Siapa suruh Anda berumah tangga? Wong jadi Bante pakai jubah gini enak loh. Oh ya nggak mau ya. Malah milih rumah tangga. Ntar protes, suaminya protes. Wah istri saya itu begini begitu Bante nyebelin gitu. Saya biasanya bilang, tahu nggak kalau istri kamu itu makhluk yang sempurna, dia dulu udah cari suami yang jauh lebih bagus daripada. Nah, nanti istrinya ganti protes, suami saya itu nyebelin Bante. Ya biasanya saya bilang, apa yang kamu harapkan dari seorang suami? Yang namanya suami itu di mana-mana ya kayak begitu. Ya ini juga begitu, problem rumah tangga, ngurusi anak. Aduh. Jadi bagaimana? Harus cara yang baik untuk membesarkan anak. Satu, Anda harus ingat bahwa itu semua adalah harga yang harus Anda bayar pada saat Anda memutuskan untuk berkeluarga. Pada saat Anda mempunyai anak, itu semua ada harganya yang harus dibayar. Yaitu tadi, dengan segala permasalahannya, anaknya nakal-nakal misalkan ya, atau selalu saja bikin masalah atau apapun, ini semua adalah harga yang harus kita bayar. Nah artinya apa? Artinya kita harus senantiasa sabar. Kalau memang anak itu membuat masalah, ya kriterianya sudah jelas. Apapun itu, tindakan-tindakan kita, baik merupakan yang berasal dari tindakan tubuh, ucapan, dan pikiran, kalau tindakan tersebut muncul dari loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, kemarahan, dan kegelapan batin, maka itu tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau tindakan-tindakan kita, baik itu tindakan fisik, ucapan, maupun pikiran kita, itu muncul dari ketidakserakahan, cinta kasih, kebijaksanaan, maka itu bagus. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anak. Bisa, kita harus mengajarkan disiplin kepada anak-anak, tetapi ingat bahwa cara mengajar kita harus senantiasa disertai oleh kebijaksanaan. Jangan hanya gara-gara kita jengkel saja kemudian kita mengatasnamakan kedisiplinan untuk menyalurkan kemarahan kita. Sering-sering kita tidak mampu melihat apa yang ada di dalam batin dan pikiran kita, sehingga kita merasa bahwa ini kita sudah mendidik secara benar, tetapi sebenarnya kita memberikan pengarahan berdasar pada kemarahan. Ini yang tidak boleh. Jadi apapun Anda boleh melakukan apapun, selama itu tidak ada keserakahan di situ, kemelekatan di situ, tidak ada kemarahan di situ atau kebencian di situ, tidak ada kebodohan di situ, maka itu bisa dilakukan. Kadang kita boleh menggunakan kata-kata keras untuk membuat anak itu bisa makin disiplin. Tidak apa-apa. Ada satu contoh yang ditulis di dalam salah satu kitab
komentar ya, kitab kuno, kitab Abhidhamma. Contoh tersebut adalah demikian. Ada seorang anak yang bandel sekali. Setiap hari dia pergi masuk hutan. Karena mamanya udah kehabisan akal untuk melarang sang anak itu untuk masuk ke hutan, mamanya khawatir kalau dia masuk hutan, kalau nanti diterkam oleh binatang buas, maka semuanya akan repot dan sedih. Oleh karena itu pada hari itu sang mama mengeluarkan kata-kata yang keras. Kalau hari ini kamu nekat masuk ke hutan, saya berharap semoga saja ada kerbau liar menghantam atau menerjang kamu. Mudah-mudahan saja kerbau tersebut menghantam kamu. Nah, pada saat menyerutuk ya, pada saat anak tersebut masuk hutan karena dia bandel, dia tidak menghiraukan kata-kata dari mamanya, maka dia tetap masuk hutan. Pada saat dia masuk ke hutan, tiba-tiba ada kerbau di hadapan dia. Kerbau itu siap untuk menyerutuk anak tersebut. Pada saat itu sang anak kemudian memejamkan mata, mengucapkan, semoga apa yang ada di batin mama saya, semoga apa yang kehendak mama saya yang menjadi kenyataan, bukan kata-kata yang terucap dari mulutnya. Dan menurut buku tersebut, tiba-tiba kerbau itu tidak jadi menyerutuk anak tersebut. Ini hanyalah satu pelajaran saja, bukan berarti ini kejadian benar-benar. Ini hanyalah satu cerita ilustrasi untuk menggambarkan bahwa yang membuat Anda itu baik atau tidak, itu bukan kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi apa yang ada di dalam hati Anda. Kehendak Anda pada saat Anda mengucapkan kata-kata itu. Kalau Anda mengucapkan kata-kata yang keras untuk anak Anda, tetapi hati Anda berkehendak atau mempunyai maksud bahwa semoga dengan kata-kata yang demikian dia menjadi lebih disiplin, dia menjadi lebih baik, maka itu tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau dengan kemarahan, nah itu yang tidak boleh. Jadi kira-kira prinsipnya gitu. Kita lihat batin kita, ada loba dosa moha atau tidak, ya. Kalau ada loba dosa moha, maka itu tidak baik. Kalau tidak ada loba dosa moha, maka itu boleh untuk dilakukan. Demikian dari saya.